Sushirashimasu. Konnichiwa, sensei no minasan. Izin mengumpulkan penjelasan tentang materi bab 8 yang akan saya jelaskan di sini. Nah, bab 18 bab 18 yaitu ada kalimat chisokai atau perubahan kata kerja bentuk kamus, yang dimana bentuk kamus itu bentuk perubahan kata yang dimana sama saja menggunakan ichiribi ni kigishi. Nah, ichiribi ni kigishi ini muncul itu pertama-tama di bab 13 atau 12 minasan. Nah, sama juga perubahannya seperti itu. Namun di sini perubahannya menggunakan bentuk vokal u, atau misalnya vokal u itu misalnya tachimas. Masnya tetap dihilangin seperti kayak biasa, kayak di bab 13. Masnya dihilangin, huruf sebelum mas diganti vokalnya menjadi u. Nah, di barisan tachichu teto, huruf u itu chu. Nah, jadi menjadi tachu. Itu minasan. Itu ada di grup 1. Kalau ada di grup 2-nya, di grup 2 ini ada tabemas. Nah, di sini juga saya kurang mengerti ya minasan. Mengapa tabemas menjadi taberu? Karena intinya kalau grup 2 ini semuanya masnya cuman mas yang diganti sama ru. Masnya diganti ru, kayak misalnya tabemas menjadi taberu. Nah, nemas menjadi neru minasan. Sama saja sama perubahan t ya di bab sebelumnya. Nemas menjadi nete. Nah, oke, lanjut minasan. Kita lanjut ke bagian poin B, membahas tentang kata benda ga dekimas. Itu dijelaskan di sini bahwa itu mengungkapkan bahwa kita dapat, bisa, atau saya bisa atau mempunyai bakat sih, bukan bakat sih. Contohnya itu saya bisa atau mampu minasan ya. Saya bisa atau mampu melakukan itu. Nah, atau juga dibilang mahir, bisa diartikan mahir, bisa mahir. Nah, di ini contohnya saya contohkan ya minasan. Misalnya kita hajiku koto ga dekimasu. Nah, sini saya bisa bermain gitar minasan. Intinya sih ini tuh menyatakan bahwa kita tuh bisa atau dapat melakukan, atau juga lebih tepatnya mampu melakukan atau mampu, ibaratnya sih kayak kita bisa membeli rumah, kita bisa membeli motor, mobil minasan. Ya, itu udah seperti itu minasan. Nah, kita lanjut ke poin C minasan. Nah, di poin C ini minasan, kata kerja jisokai plus koto ga dekimasu, atau dapat, bisa melakukan, kemungkinan melakukan sesuatu pada suatu tempat atau kondisi tertentu minasan. Contohnya, contoh tosokan. Ini enaknya saya bikinin percakapan aja biar kalian sedikit mengerti di poin C ini, soalnya kalau ya sulit sih menjelaskannya, tapi saya punya cara ini. Contoh tosokan ge nani ga dekimasu. Terus hong o kariru koto ga dekimasu. Nah, kan poin satunya tosokan de nani ga dekimasu, apa yang bisa dilakukan di perpustakaan.
Nah, jawabnya menggunakan poin C. Nah, poin C ini contohnya Hong o kariru koto ga dekimasu. Artinya Anda bisa meminjam buku di perpustakaan atau Anda bisa meminjam buku. Nah, itu. Nah, di sini juga kita lanjut. Apa sudah mengerti minasang? Oke, lanjut. Nah, kita lanjut ke poin D. Poin D ini ada hobi ya, sumiwa yusokei plus koto des adalah artinya hobi saya. Oh, yang poin B sama C itu agak mirip ya minasang. Bisa tapi bisanya itu tentang kita bermain atau sebuah kita bisa melakukan. Tapi ya cara bedanya gimana sih ya? Susah dijelaskan minasang. Ya cukup ya. Nanti saya belajar lagi lah. Nah, di poin D ini sumiwa jisukei plus koto des. Nah, itu tentang menyatakan hobi saya adalah hobi. Misalnya, hobi saya futsal. Watashi no sumi wa futosoru suru koto des. Hobi saya bermain futsal minasang. Nah, contohnya seperti itu. Nah, di sini juga ada suka dalam hal, yaitu misalnya suka dalam masakan gitu. Ntar saya baca dulu. Eiga o miro koto ga suki desu. Nah, di sini di poin E jisoke plus koto ga suki desu, yaitu menyatakan bahwa saya suka dalam hal ini. Suka dalam hal ini bukan berarti itu hobi ya minasang, itu melainkan kenyataan suka atau suka melihat, suka tidur, suka bermalas-malasan, suka dapat batsu, tomo sumasen desta, ya kan. Di sini menjelaskan tentang kesukaan kita dalam suatu hal. Contohnya eiga o miro sumasen. Eiga o miro koto ga suki desu. Saya suka melihat film. Saya suka melihat film. Nah, sudah cukup saya jelaskan. Kalau ada kesalahan atau kekurangan saya mohon maaf, saya juga masih belajar. Saya sudah simas. Domo arigatou gozaimasu.